Halo, selamat malam trader. Bertemu lagi dengan kita Crypto Family. Berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas salah satu platform untuk trading forex, yakni MetaTrader 5. Ini konten saya buat khusus buat para pemula yang ingin trading di MetaTrader 5 ya. Jadi para pemula yang belum tahu kira-kira tools apa saja yang uh, yang perlu diketahui untuk trading di MetaTrader 5. Jadi kita ketahui bahwa MetaTrader 5 adalah salah satu platform yang digunakan cukup terkenal ya, yang biasanya banyak digunakan oleh berbagai macam broker ya, selain MetaTrader 4. Nah, jadi MetaTrader 5 ini pengembangan dari MetaTrader 4. Oke, langsung aja teman-teman. Ini kita lihat di MetaTrader 5, brokernya Monex ya. Monex Investindo Future. Nah, ini saya buka, kebetulan saya ada account di Monex ya. Ini account live ya teman-teman. Nggak banyak sih, hanya $1000 ya. Nah, ini kita lihat ya, kira-kira tools apa saja yang diperlukan untuk diketahui dalam trading forex di Monex. Sebenarnya brokernya mana aja, asalkan broker itu menyediakan MetaTrader 5 ya, kita bisa pakai untuk trading. Di sini untuk teman-teman yang belum punya account di di Monex ya, teman-teman bisa open account dulu di link di deskripsi ya teman-teman. Di situ teman-teman bisa open account dulu ya kan, dan teman-teman perlu garis bawahi bahwa kita bisa trading di micro ya, micro account, tapi untuk mekanisme trading multilateral ya, multilateral. Jadi bukan trading yang seperti biasanya teman-teman trading di broker luar, itu kan bilateral ya, mekanisme tradingnya bilateral. Kalau ini multilateral. Apa sih perbedaannya bilateral dengan multilateral? Nah, teman-teman bisa search di Google sendiri ya, perbedaannya apa. Secara signifikan kalau saya lihat sedikit ya perbedaannya. Kalau di multilateral dia khusus ya, tradingnya di dalam bursa ya kan, dalam pelaku jual belinya berada di dalam bursa. Kemudian kalau multilateral itu nggak bisa locking ya, jadi misalnya kita sell langsung kita buy gitu ya, nggak bisa ya. Jadi salah satu harus close dulu, jadi open posisinya satu-satu. Oke, langsung aja teman-teman. Ini di sini ada beberapa tabs ya, tab file, view, insert, chart, tool, window, help. Tidak semua tab-tab ini kita pakai ya. Jadi tab-tab yang sudah default, yang sudah disetting pada saat kita download itu udah langsung ya muncul. Jadi misalnya kita lihat di sini tab view ya. Tab view itu ada new chart ya. New chart ini untuk buka chart baru ya. Coba ya kita buka ya, Euro CHF. Nah, muncul ya. Ini Euro CHF, teman-teman. Ya. Euro CHF. Ini kelihatan chartnya dari sini ya, Euro CHF. Ini munculnya nanti di sini di belakang dia. Nah, ini Euro CHF. Oke, saya sudah punya belum di sini yang Euro CHF. Oh, sudah ada ya ini ya. Ini ya, kalau gitu saya tutup aja ini teman-teman. Ya. Oke. Ini kalau new chart, ini berarti teman-teman mau buka chart yang apa aja di tampilan di MetaTrader 5-nya. Di sini ada pilihan mikro, multilateral, sama major FX. Kalau yang ini yang standar teman-teman, jadi kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang mikro multilateral. Ada kode MIC belakangnya, ini mikro ya. Nah, di sini ada beberapa pair. Pair itu apa ya? Pair itu pasangan ya, pasangan mata uang ataupun komoditi yang kita tradingkan. Jadi inilah produk-produk yang kita tradingkan teman-teman. Ini bukan market ya. Kadang-kala saya sering dengar teman-teman
di luar sana mengucapkan ini ya marketnya ini ya, misalnya marketnya Euro CHF, GBP CHF, itu bukan market, itu produk yang ditradingkan teman-teman. Kalau marketnya ya salah satunya market itu kan bursa, pasar ya. Marketnya kalau di sini di multilateral itu ICDX kalau kita ya di Indonesia. Jadi ICDX itu bursa yang dipakai oleh para trader-trader untuk melakukan transaksi multilateral gitu. Ada juga yang JFX ya, Jakarta JFX ya, JFX kalau nggak salah ya. Nah, itu juga itu bursanya teman-teman. Nah, kalau misalnya di saham itu ada Bursa Efek Jakarta gitu ya, atau Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, itu bursanya. Bursa atau marketnya ya. Nah, itu istilahnya tempat untuk kita melakukan transaksi gitu. Tapi kalau Euro CHF, GBP CHF, NZD JPY, CHF JPY, ini bukan market, ini produknya. Jadi jangan salah. Jadi di dalam market ada produk. Contohnya saya analogikan di dalam pasar, misalnya pasar apa gitu ya, pasar dalam supermarket lah. Supermarket itu istilahnya bursanya. Di dalam supermarket dijual apa aja? Ada baju, ada celana, ada sepatu, macam-macam. Nah, itu kan produk yang dijual di dalam supermarket ya. Nah, supermarket itu bursanya. Ya, jadi secara analoginya begitu ya, jangan salah ya, kita harus mengerti dulu ya, jangan sembarangan ya, karena ini trading forex atau komoditi berjangka itu adalah trading yang memiliki resiko tinggi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengetahui ilmunya ya lebih bagus jangan ya. Nah, sebaiknya memang dipelajari dulu ilmunya agar mengetahui tingkat resiko yang bakal terjadi di kemudian hari. Jadi yang kita lihat adalah resikonya dulu ya. Ini trading ya, bukan investasi, beda ya. Investasi sama trading itu beda. Apa bedanya? Bisa searching dulu di Google. Apa perbedaan investasi sama trading ya? Kalau investasi ya, tuh ini saya singkat aja ya. Investasi itu jangka panjang, termnya panjang ya, bisa tahunan ya. Jadi kita misalnya beli saham ya. Kalau saham tuh lebih condong ke investasi ya, lebih condong ke investasi. Jadi kayak Warren Buffett itu dia investasi di saham ya, bukan trading ya. Jadi nggak cucuk cabut gitu ya sebentar ya, short time gitu ya, enggak. Jadi kayak kalau kita Warren Buffettnya kita tuh Pak Lee Keng Hong ya. Nah, beliau milih saham yang bagus, yang murah, yang harganya di bawah pasar ya. Dia beli terus dia simpan dalam jumlah banyak, dia simpan, lepasnya nanti kalau misalnya sudah harganya sesuai dengan harga pasar gitu. Nah, itu kan butuh waktu cukup lama. Nah, kalau ini enggak teman-teman, ini trading. Nah, trading itu short term ya. Jadi waktunya pendek. Jadi kita lakukan transaksinya itu cepat ya. Paling lama 1-2 hari lah, itu udah paling lama itu ya. Jadi nggak berhari-hari. Oke, saya lanjutkan ya. Ini jadi teman-teman lihat produknya macam-macam ini. Ada emas, kalau emas ini gold MIC ya, MIC. Ini kodenya gold MIC. Kemudian JPY MIC ya, macam-macam ya. Oke, selanjutnya ada profile, ini kita nggak perlu otak-atik ya teman-teman. Kemudian itu aja. Nah, ini open data folder, ini kalau teman-teman menggunakan robot ya, punya robot sendiri, dipakai di akunnya sendiri ya kan. Nah, ini di copy di sini ya. Kemudian view, ini language, ini kita nggak usah ganti, udah pakai bahasa Inggris aja. Kemudian toolbar, ini juga nggak usah diganti, ini sudah default dari sana ya ketika kita install ya. Kemudian simbol ini juga nggak usah, depth market juga ini saya juga jarang pakai ya. Kemudian market watch, nah ini kalau market watchnya kita munculkan lagi. Nah, ini market watch, ini kalau kita mau nambah produk kira-kira apa sih yang mau kita tambah gitu ya. Nah, ini. Nah, kita tinggal klik kanan ya. Di sini klik kanan, kemudian
pilih chart window. Nah, nanti dia muncul di sini ya, di sini gitu. Itu yang market watch ya kan. Nah, untuk melengkapi biasanya nggak lengkap ya pada saat kita selesai install. Ini kita klik kanan aja di sini di simbol, kemudian show all. Nah, ini saya sudah show all, jadi semuanya muncul produknya di sini. Kita show all ya, gitu. Oke teman-teman, lanjut. Kemudian data window ini nggak usah juga. Navigator tuh yang ini. Navigator, nah ini. Navigator ini untuk melihat apa? Akunnya kita ya. Ini akun live ya, ini akun saya, akun live. Kemudian kita mau lihat juga ini ada indikator ya kan, kita mau pakai indikator tren atau indikator apa ya di sini ya, terserah. Kemudian juga di sini kalau mau robotnya yang sudah kita masukkan tadi, dia nanti muncul di sini setelah di refresh ya. Nah kemudian ya ini nggak usah diotak-atik teman-teman, udah gini aja nih, defaultnya begini. Kemudian view, navigator, toolbar. Nah, toolbar itu bagian yang bawah ya, untuk melihat kita ada equity berapa, yang open posisi berapa, itu dilihat di toolbar. Nah, kita munculin lagi ya. Ini bagian toolbar ini teman-teman. Sini kita lihat balance kita berapa, equity berapa, margin berapa ya kan. Nah, ini kebetulan saya lagi sell euro USD ya. Dua lot ini sebenarnya 2 lot mikro teman-teman ya. 2 lot mikro karena saya ini kan account saya ini account multilateral. Nah, 2 lot mikro. Ini kita kelihatan marginnya $20 ya, karena leverage-nya 1:100 teman-teman. Oke, kemudian toolbar, strategi tester. Nah, ini strategi tester kalau teman-teman punya robot atau EA, expert advisor ya, bisa dites di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini dia muncul nanti di sini. Kalau mau ngetes robotnya teman-teman, pilih yang setting ya kan. Nah nanti robotnya kalau sudah dimasukin ke sini dia muncul di sini, kita tinggal pilih terus kita start aja jalan. Nanti ada tombol-tombol pilihannya yang mau di A1 atau mau di berapa di tes ya. Itu kalau misalnya yang tester ya. Nah kebetulan karena kita nggak pakai robot ya, jadi kita nggak tampilkan itu. Kemudian insert, nah ini juga insert teman-teman, kalau mau pakai indikator bisa pilih di ini, di insert, pilih indikator, terus pilih indikator apa yang teman-teman mau pakai ya. Nah di sini macam-macam indikatornya, banyak sekali ya. Nih banyak teman-teman mau pilih apa, mau trend, osilator, volume, Bill William atau yang custom. Kemudian objek, di sini juga macam-macam, ada vertical line, horizontal line. Vertikal untuk garis vertikal, horizontal untuk garis horizontal, trend line kalau teman-teman mau bikin trend line. Misalnya di sini mau bikin trend line ya. Nah gini. Nah, ini trend line. Ini uptrend ya. Garis uptrend. Oke. Kemudian objek ini juga trend by angel ya, ini jarang juga saya pakai ya. Ini ada line, ada channel ya. Ini kalau mau pakai channel teman-teman bisa coba di sini ya. Kemudian ini expert advisornya bisa juga muncul di sini. Ini script juga nih, script kalau teman-teman mau pakai script. Jadi script tuh kayak dia seperti perintah ya, perintah yang sudah di coding terus bisa digunakan di dalam MetaTrader 5. Dia akan jalan secara otomatis sesuai dengan perintah, sesuai dengan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Di sini ada tab chart ya, depth of market. Nah ini teman-teman depth of market. Nah ini kelihatan ya volumenya, misalnya euro USD ya kan. Volumenya di sini. Nah, ini ada yang ini untuk yang sell, ini untuk yang buy ya. Oke. Kemudian indikator list. Nah, ini indikator yang sudah kita misalnya sudah kita pakai terus kita mau
buang ya, mau delete ya. Nah, kita bisa cek dulu indikator list. Nah, seperti saya ini kan ada fraktal ya, di sini indikator fraktal. Saya fraktalnya mau saya hapus ya, tinggal saya delete aja. Diklik dulu di sini fraktalnya, kemudian saya delete. Nanti hilang dia. Begitu juga dengan indikator teman-teman yang sudah teman-teman install di sini ya. Begitu cara ngapusnya. Kemudian objek ya. Ini juga kalau mau delete objeknya juga bisa di sini ya kan, seperti tadi line-line-nya ya. Kalau ada teman-teman bikin line kemudian mau dihapus, bisa juga langsung klik aja line-nya kemudian delete ya di tombol laptop teman-teman, atau lewat sini juga bisa. Ini juga ada bar chart, candlestick, line chart ya. Nah, itu apa? Ini teman-teman. Ini kan pergerakan harga teman-teman. Nah, ini pergerakan harga ini saya lihat di H1. Jadi setiap 1 jam dia berubah. Ini candle H1 teman-teman. H1 ini time frame-nya ya 1 jam. Jadi setiap satu batang ini 1 jam. Setiap satu batang 1 jam, dan saya menggunakan yang bar chart. Nah, kemudian kalau saya ganti dengan candle ya bisa juga seperti ini. Dia akan berubah kayak gini. Atau kalau saya ganti dengan line chart ya dia jadinya kayak gini ya teman-teman. Nah, saya lebih senang pakai yang bar chart. Nah, ini. Nah, ini ada time frame, ada teman-teman bisa tes di M1 seperti apa time frame-nya di M1 ya. Kemudian di M5, M15, M30, H1 ya. Nah, ini kita bisa rubah-rubah. Begitu juga kalau di M30, artinya setiap 30 menit candlenya berubah ya, itu. Jadi setiap 30 menit candlenya berubah. Kalau yang ini, kalau 15 berarti di chart yang 15, time frame 15 artinya candlenya berubah setiap 15 menit. Kalau yang daily berarti candlenya berubah setiap 1 hari. Yang H4 berarti candlenya berubah setiap 4 jam. Nah, kemudian apalagi ya, ini teman-teman, ini kan sudah ya tadi ya. Kemudian ini untuk memperbesar tuh, untuk memperkecil. Nah, gini. Kemudian ini kalau mau open posisi ya, new order. Nah, dia akan muncul begini, teman-teman. Volumenya diisi berapa? Jangan salah ya. Lebih bagus volume dulu. Habis itu di sell atau mau di buy, kemudian tentukan stop lossnya, take profitnya. Nanti biasanya setelah kita open posisi dia akan muncul di toolbar. Nah, kalau kita mau ganti ya klik aja, misalnya di sini belum ada stop loss sama take profit. Ya udah kita klik aja 2 kali di sini, dia akan muncul. Nah, teman-teman akan isi. Teman-teman coba isi di sini, mau isi stop lossnya berapa poin, take profit berapa poin. Habis setelah itu baru nanti dimodify ya. Nanti dia akan berubah sendiri. Oke, apalagi ya teman-teman, di sini tools ini ya, ini juga saya jarang pakai teman-teman. Tools jarang. Ya paling itu aja ya teman-teman. Nah, di sini juga kalau kita klik kanan di sini di layarnya, di sini ada pilihan macam-macam. Nah, pilihan macam-macam. Ini bisa one click trading ya kan? Ini yang one click trading itu yang ini. Kalau kita hilangkan dia hilang, kalau kita munculkan, nah dia muncul seperti ini ya. Nah, ini kita bisa isi teman-teman, kita masuk 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu ya. Setelah itu kita mau sell atau buy, nanti dia muncul sendiri langsung di sini. Nanti setelah kita sell atau buy, dia akan muncul garis di sini, baik buy atau sell. Kemudian order kita akan muncul di toolbar ya, di toolbar. Setelah itu baru kita setting ya stop loss atau take profitnya. Begitu juga kemudian di sini juga bisa mau trading langsung di sini, mau sell limit, buy stop lossnya kita mau setting juga bisa di sini ya. Kemudian new order muncul seperti yang awal tadi ya. Kemudian nah ini object list ini sama aja sebenarnya yang saya jelaskan tadi, yang di tab-tab ini. Oke teman-teman. Oh ya, di sini kalau di toolbar di sini ada balance, ada equity, ada margin, ada free margin, ada margin level. Nah, balance ini modal awal teman-teman.
Equity itu modal awal ditambah plus atau minus dari trading yang ada. Nah, balance saya 1010 dolar, 19 ya. Nah, sekarang lagi floating profit 2,3, 2,2 ya kan. Nah, itu profitnya ini akan ditambah di balance, maka akan dapat equity, teman-teman. Sedangkan margin itu adalah istilahnya margin itu istilahnya margin itu adalah modal yang bisa yang dipakai untuk masuk ke market ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita masuk satu lot ya kan, margin yang dibutuhkan itu adalah 10 dolar. Jadi satu lot itu 10 dolar. Karena apa? Karena leverage-nya 1:100. Semakin besar leverage, maka margin yang digunakan itu semakin kecil ya. Karena leverage saya 1:100, maka setiap satu lot itu margin yang dibutuhkan adalah 10 dolar. Nah, karena saya masuk di sini 2 lot, maka marginnya 20 dolar ya. Ini ya teman-teman, 20 dolar. Free margin adalah ini equity itu dikurangi margin saya. Nah, itu ada 992,43. Free margin inilah dipakai untuk menahan posisi. Kalau saya tidak ada pakai stop loss ya kan, maka free margin inilah dipakai untuk menahan posisi. Nanti tinggal dikonversi. 992 misalnya sekarang, kondisi sekarang 952,5. Ini kalau dikonversi dalam bentuk pips, berapa pips? Nah, itulah kemampuan saya untuk menahan posisi. Margin level ini ada rumusannya sendiri ya teman-teman. Nanti di tingkat tertentu margin level ini kita ada batasannya teman-teman. Ketika kita tidak pakai stop loss, jadi posisinya terbuka, stop lossnya aja hanya pakai take profit, ternyata kita salah posisi, maka di margin level tertentu akan otomatis kita akan dapat pemberitahuan. Biasanya kalau nggak salah di sini 20% atau 50% ya teman-teman. Jadi ketika margin levelnya semakin kecil akibat karena ke floating loss semakin banyak, ya kan? Akhirnya kita akan dapat informasi itu yang disebut margin call. Ya. Call itu panggilan, panggilan margin untuk nambah deposit atau top up. Jadi hati-hati ya. Tidak saya sarankan untuk teman-teman yang tidak menggunakan stop loss. Trading forex ataupun komoditi berjangka, teman-teman harus menggunakan stop loss. Berapapun itu, ya kan, harus menggunakan stop loss. Teman-teman, nanti kita akan bahas bagaimana penentuan nilai stop loss yang sekiranya tidak mengganggu kemampuan, tidak mengganggu secara signifikan atas kita punya modal, ya. Jadi ketika kita masuk posisi, tiba-tiba kita kena stop loss, ya kan, modal kita istilahnya ya kena senggol-senggol dikit lah. Nah, jadi tidak goyang gitu ya teman-teman, tidak goyang, atau dalam arti kata perusahaan itu misalnya dia dalam kondisi loss atau rugi, dia tidak bangkrut gitu. Kurang lebih seperti itu analoginya teman-teman. Ya, sementara itu dulu teman-teman. Sekiranya kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai platform MetaTrader 5, mungkin teman-teman bisa tanya di komen ya. Silakan teman-teman tanya di komen ya kan. Kira-kira apa aja yang masih teman-teman mau ketahui. Oke, saya rasa itu aja teman-teman. Bagi teman-teman yang mau buka open account Monex, bisa klik di link deskripsi teman-teman. Nanti saya akan pandu bagaimana buka account di Monex Invest in the Future. Teman-teman ketahui bahwa Monex Invest in the Future adalah salah satu broker terbesar untuk perdagangan derivatif atau perdagangan berjangka di Indonesia dengan legalitas di bawah nama legalitas Bapepti. Jadi legal teman-teman. Makanya kita sekarang retail trader, kita cukup senang karena pemerintah sekarang mengakomodir untuk trading mikro. Maka dibuatlah satu bursa tersendiri yaitu ICDX yang mengakomodir trading mikro. Ya, jadi baru ini teman-teman, belum setahun saya rasa, ya kan? Jadi manfaatkan kesempatan ini buat teman-teman yang ingin trading forex dan tidak perlu lagi trading ke luar negeri. Kita sudah punya ya broker yang mengakomodir kebutuhan kita untuk trading mikro. Hanya deposit minimum 1 juta aja, dikonversi dalam rupiah, dikonversi dalam rupiah kurang lebih nanti hasilnya itu pakai floating rate ya teman-teman. Sekarang itu kurang lebih 1 dolar 14 ribuan. Ya kalau 1 juta ya berarti nggak sampai 100 dolar ya teman-teman ya. Gitu.
Apalagi teman-teman, nanti saya akan coba bahas pelan-pelan ya, kira-kira apa aja yang diperlukan oleh trader pemula untuk bisa trading di perdagangan derivatif. Bagi trader pemula, sebaiknya jangan langsung open live account, tapi coba di demo account dulu ya kan, belajar jadi analis dulu. Kalau teman-teman dalam 3 bulan bisa menganalisis market, menganalisis produk yang ada di market derivatif ya kan, secara konsisten perlahan-lahan, nanti setelah bulan ketiga kalau hasilnya bagus ya silakan teman-teman open live account ya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman. Maaf kalau misalnya penjelasan saya agak kurang berkenan sama teman-teman. Jadi kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Saya doakan teman-teman supaya bisa sukses bersama-sama di trading derivatif. Thank you.